Ya, selamat pagi pemirsa. Makartov Shalom Lem. Sabah al khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Ya, pagi ini hari Kamis 11. Belum 10. Kamis 10 Juli 2025. Kita bertemu kembali dalam konten harian saya yang setiap hari insya Allah selalu memberikan pengetahuan, wawasan, manfaat dan maslahat untuk Anda para pemirsa dan subscriber saya yang sudah menuju 1800 ini. Terima kasih teman-teman ya. Nah teman-teman semuanya, di kesempatan yang baik ini saya cuma pengen ngajak teman-teman ya. Teman-teman itu gak usah terlalu frustasi lah. Misalkan nih, jangan komplain, jangan ngeluh. Saya misalkan udah rajin sholat 5 waktu di masjid, gak pernah bolong, gak pernah absen. Terus kalau sholatnya on time terus, gak pernah ngaret tuh misalkan. Kecuali kalau ada kondisi tertentu misalkan. Tapi kalau kondisi normal gak pernah ngaret, on time terus gitu kan. Gak cuma sholat wajib 5 waktunya aja, sholat sholat sunnahnya juga dilaksanakan ya. Tahiyatul masjid, witir. Kalau sholat jemaah di masjid, tahiyatul masjid, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir ya. Tahajud, witir tuh, duha itu sholat sunnah yang diwariskan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tambah satu lagi, sholat sunnah fajar, itu sholat sunnah sebelum sholat subuh. Itu sholat sunnah yang diwariskan Rasulullah Muhammad SAW. 4 itu dikerjakan beriring dengan sholat 5 waktu. Tapi kok belum ini juga sih doa-doa kita ya. Kata kuncinya satu. Welcome back. Kata kuncinya sebenarnya ada di satu aja, di satu ayat dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Tapi bentar ya, iklan bentar. Welcome back teman-teman. Kalau kita udah misalkan nih kayak gitu, kata kuncinya ada di satu ayat aja. Yasta'inu bisabri wassalah. Mintalah kepada Allah dengan sabar dulu, baru sholat. Allah nyuruh kita apa? Nyuruh kita sabar. Ya kenapa? Karena percaya deh, Allah itu tahu banget apa yang kita butuh, bukan apa yang kita pengen. Mama saya benar pernah bilang, ada orang yang tahajudnya cuma berapa kali, tapi langsung dikabul sama Allah. Ya karena memang orang itu, Allah tahu orang itu butuh, pantas untuk kasih cepat kabul. Ya, ada banyak cuy syarat-syarat doa itu terkabul oleh Allah. Paling tidak minimal dalam diri kita jauh dari mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan. Paling enggak itu ya. Belum lagi kita ini seperti yang disampaikan, namanya doa terkabul sama Allah itu butuh leverage. Butuh apa? Daya dorong. Leverage namanya. Kalau dalam bahasa bisnisnya itu namanya leverage. Daya dorong, daya gedor gitu loh. Nah, apa yang bikin doa kita terkabul? Daya dorongnya apa? Selain menjauhi dari perkara-perkara yang haram ya. Paling enggak kita barengi doa kita dengan berbuat hal-hal yang baik. Sedekah misalkan, zakat, infak ya, sambung silaturahmi dan seterusnya. Gitu teman-teman.
Jadi nggak perlu sedih. Nggak perlu sedih gitu loh. Ngapain sedih? Nggak usah sedih. Nggak usah sedih teman-teman. Allah itu tahu kapan doa kita tuh pasti terkabul. Dan yang pasti waktu Allah tuh adalah waktu yang terbaik lah. Bukan apa? Bukan Allah tuh nggak sayang sama kita, enggak. Tapi justru Allah itu juga punya rasa khawatir. Oh, kalau kita dikasihnya sekarang gitu misalkan, apa yang kita mau, apa yang kita pengen dikasihnya sekarang, Allah juga punya rasa khawatir. Takutnya ntar kita malah jauh dari Allah, takutnya kita malah ogah sholat gitu. Jadi makanya teman-teman, Allah itu mengkabul doa kita pada waktu yang sudah Allah tentukan. Ya memang jatahnya kalau misalkan orang tahajud berapa kali Allah cepat kabulkan, memang jatahnya dia terkabul doanya. Kalau belum ya sabar nunggu. Jadi kita gak perlu sedih teman-teman. Percayalah ya, semua yang di dunia itu hanya sebentar saja. Mau dikasih sedih sama Allah, dikasih sebentar aja. Dikasih bahagia sama Allah cuma sebentar aja. Dikasih kaya sama Allah cuma sebentaran aja. Dikasih miskin sama Allah itu pun cuma sebentar saja. Ya, dikasih hidup pas-pasan sama Allah sebentar aja. Dikasih hidup berkelimpahan sama Allah itu pun cuma sebentar aja. Gitu. Semua yang ada di kehidupan kita sekarang itu semua serba temporer teman-teman. Kalau susahnya susah temporer, ya apa kayaknya juga kayak temporer. Karena pasti kita tinggalin. Begitu kita tinggalin, nah ini ya nanti akan jadi beban lagi di kita. Makanya sebelum kita wafat, kita tulis surat wasiat, harta kita mau dikemanakan. Terutama kalau orang yang banyak hartanya, dikemanakan. Tapi percayalah ya, pada saat yaumul hisab nanti, orang yang hartanya lebih sedikit dia cepat masuk surga. Kenapa? Karena tanggungannya atau catatannya gak banyak. Kalau orang hartanya sampai bejibun, bahkan sampai sebenua dikuasain ya, itu membutuhkan waktu 5 sampai 10 abad, 500 sampai 1000 tahun proses hisabnya. Lama teman-teman. Gantian sama yang lain. Ini kebanyakan nih hartamu nih. Ya, kamu sana dulu lah, gantian sama yang lain. Butuh 500 sampai 1000 tahun teman-teman untuk dihisabnya. Tapi itu bisa kita dapat fast track. Kalau sholat kita benar, kita hartanya banyak, bergelimpangan, satu benua dikuasain gitu misalkan ya, satu benua dikuasain, tapi kalau kita sholat ya benar, tapi kalau kita sholatnya baik, sholatnya bagus, sholatnya baik, sholatnya benar, sholatnya bagus. Ya, ya, cepat masuk surga, cepat teman-teman. Kenapa? Karena kita dihisap dari apa? Dari sholatnya, ya. Jadi kita sekalipun kita harta berkelimpahan banyak, ibarat satu benua, bukan 2 benua dikuasain, gitu ya. Bahkan satu santero Pangaea benua zaman dulu itu dikuasain ya. Tahu nggak? Ya, tahu nggak? Kalau sholat kita benar, sekalipun itu butuh waktu 500 sampai 1000 tahun buat masuk dihisapnya. Kalau kita sholatnya bagus, benar, baik, benar dan bagus, insya Allah cepat. Nggak perlu lama-lama, dapat fast track. Dah nih masuk surga lah.
Ini hartanya walaupun kebanyakan saya sampai sepangaya itu, Pangaya itu sekali lagi benua purbakala ya zaman dulu ya, sebelum jadi 5 benua seperti sekarang. Dulu 1 itu ya. Dah, kamu inilah berangkat sana ke surga. Ya, sholatmu bagus, benar, baik gitu. Karena pasti akan kejadian seperti itu, pasti. Ya, pasti akan kejadian seperti itu. Hampir pasti terjadi. Makanya teman-teman ya, hidup kita adalah bagaimana sholat kita gitu loh. Sholat itu adalah cerminan hidupnya umat Islam, cerminan hidup kita secara pribadi. Lalu coba lihat, seperti yang disinggung oleh Fadilat Syekh Dr. Kiai Haji Syamsi Ali ya, mantan imam besar Masjid Islamic Center New York ya, sekarang direktur Jamaica Muslim Center dan imam di salah satu masjid di New York, USA ya. Kita umat Islam ini bukan karena lemah atau karena nggak bersatu, nggak kompak gitu. Lihat bagaimana masjid-masjid pada saat minimal lihat sholatnya deh. Lihat bagaimana masjid-masjid itu nggak penuh pada saat salat jemaah. Paling penuh cuma salat Jumat sama sholat Id. Kalau 5 waktu mana ada penuh. Bahkan masjid sebesar Istiqlal aja 5 waktu mana ada penuh. Sampai ke lantai 5 situ. Nggak ada. Kenapa? Karena nggak kompak. Orang lebih memilih salat di masjid-masjid yang lebih dekat. Malas berjalan kaki, malas berkendaraan. Penuhkan satu masjid. Ya. Alasannya macam-macam. Ya. Karena alasannya macam-macam. Di sini di dekat-dekat di lingkungan saya ini masjid besar ada 3. Al-Karim, ada 4. Al-Karim, As-Sa'adah, Al-Munawirin sama An-Nur di kebun kopi. Tapi tiap 5 waktu enggak penuh. Padahal untuk ukurannya besar loh. Tapi enggak penuh. Enggak 5 waktu. Kenapa? Karena orang itu masih nafsi-nafsi, enggak kompak. Orang lebih masih banyak yang sholatnya udahlah di rumah aja lah sholatnya lah dan sebagainya. Karena ya faktor-faktor tertentu kayak selek lah inilah apalah tai. Oleh karena itu teman-teman ya, memang Allah menguji kita seperti ini tuh agar melatih kita sabar dalam membina kekompakan, sabar dalam membangun ukhuwah teman-teman. Gitu. Ingat ya, ista'inu bis-sabri was-shalah. Allah tuh nyuruh kita sabar dulu iring dengan salat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.